Terbaru saya mendapatkan informasi bahwa Densus 88 baru saja menangkap 3 orang terduga teroris di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dan yang mengejutkan, 2 di antara mereka adalah pegawai kantor pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Di tengah hiruk pikuk kasus Brigadir J, kasus Verdi Sambo, Densus 88 terus bergerak dalam senyap dan terus menangkap target-target terduga terorisme. Terbaru saya mendapatkan informasi bahwa Densus 88 baru saja menangkap 3 orang terduga teroris di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dan yang mengejutkan, 2 di antara mereka adalah pegawai kantor pemerintahan. Yang satu kantor pemerintahan desa di Kecamatan Tebo Ulu, dan yang satu adalah pegawai di kantor kabupaten atau Pemkab Tebo. Tapi informasinya masih sebagai karyawan honorer. Luar biasa. Ini membuktikan bahwa paparan virus intoleransi, virus radikalisme, virus terorisme memang sudah menyebar kemana-mana. Sebaran mereka di kantor-kantor pemerintah, kantor BUMN, baik honorer maupun yang sudah menjadi AS, bukan barang baru lagi, sebenarnya sudah bukan tidak mengejutkan lagi bagi kita. Sudah lama nasir ini, sejumlah survei juga sudah mengatakan begitu. Tetapi yang aneh adalah bagaimana ketegasan pemerintah, ketegasan undang-undang di dalam mengatasi ini semuanya. Seolah-olah mereka dianggap kasus yang tidak berbahaya, seolah dianggap hal yang biasa-biasa saja. Upaya deradikalisasi yang sudah dijalankan oleh BNPT dan lembaga terkait masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Faktanya sampai hari ini masih terus ditangkap orang-orang yang terduga teroris ini. Tidak tahu sampai kapan kondisi seperti ini akan terus dibiarkan berlangsung. Sementara orang-orang yang ada di balik kasus-kasus intoleransi, radikalisme, terorisme, ketika ada berita semacam ini, mereka beramai-ramai membantah, berteriak, tidak ada radikalisme, radikal-radikul, kadran-kadrun dan sebagainya. Ya, kalau saya sendiri memaklumi bahwa itu adalah upaya perlawanan dari kelompok mereka, baik yang terlibat langsung maupun kelompok yang bersekutu dengan mereka, supporternya. Dengan maksud apa? Dengan tujuan apa? Untuk menyembunyikan jati diri dan identitas mereka, untuk menyembunyikan gerakan-gerakan mereka agar tidak dituduh, tidak dicurigai, tidak terus-terusan diburu oleh Densus, agar kita lengah, agar kita lupa bahwa seolah-olah kasus radikalisme itu tidak ada. Jadi oleh karena itu nggak usah pedulikan, tidak usah dengarkan kalau ada orang-orang yang mengatakan radikal-radikul. Maksudnya begini, ketika Anda menyampaikan, ngomong tentang bahaya radikalisme, kemudian mereka mengkanter, mereka membantah bahwa nggak usah radikal-radikul, nggak usah kadrun-kadrun, nggak usah teroris, jangan dengarkan. Mereka kalau bukan bagian dari kelompok tersebut, mereka adalah sekutunya, supporternya, pendukungnya, dengan maksud agar kita tidak terus melawan mereka, agar kita berhenti melawan mereka. Nah, yang mestinya menjadi perhatian penting adalah pengambil kebijakan, pembuat undang-undang, pemilik otoritas. Bagaimana caranya membuat aturan yang tegas, membuat sanksi yang tegas agar penyebar ideologi takfir ini, penyebar ideologi radikal ini, penyebar ideologi khilafahisme ini bisa ditangkap dan dipenjarakan segera. Tidak hanya ketika sudah terbukti melakukan tindak pidana terorisme yang bagiannya Densus 88, tetapi kepada penyebar-penyebarnya ini.
penyebar bibitnya, penyemai bibitnya ini belum tersentuh oleh hukum kita. Dan anggota DPR sudah bertahun-tahun, puluhan tahun melihat ini, menyaksikan bahaya mereka, tapi sampai hari ini belum ada ketegasan. Bagaimana membuat undang-undang untuk membentengi bangsa dan negara kita yang dicintai ini, bangsa dengan penduduk 270 juta jiwa ini, dari penyebaran ideologi Salafi, Wahabi, Takfiri sebagai ideologi penyebar faham radikalisme dan terorisme. Mudah-mudahan dengan serangkaian kasus, serangkaian orang-orang yang ditangkap terlibat dengan tindak pidana terorisme ini membukakan mata para legislator kita, khususnya di Jakarta, di Senayan, untuk segera membuat undang-undang bagaimana agar penyebar ideologi Salafi, Wahabi, Takfiri bisa ditangkap dengan cepat. Hal itu sudah dilakukan oleh sejumlah negara lain. Saudi sebagai asal dari penyebaran ideologi ini sudah sangat tegas menangkap mereka, bahkan menghukum gantung pancung mereka. Malaysia juga sudah melarang dengan tegas penyebar ideologi. Kita yang punya penduduk sangat besar, 270 juta jiwa, punya semboyan katanya Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, tapi virus-virus yang merusak Bhinneka Tunggal Ika dibiarkan. Penanam virus-virus kerusakan di tanah air dibiarkan. Semboyannya untuk apa? Semboyan tinggal semboyan, teriakan tinggal teriakan kalau tidak dibarengi dengan bagaimana membentengi Bhinneka Tunggal Ika ini. Kita menanam Bhinneka Tunggal Ika di mana-mana, tapi hamanya tidak diberantas. Bullshit. Itu namanya mindo gaweni kalau orang Banyumas ngomong. Ya. Kita nanam jagung, nanam padi di kebun kita. Sementara di sekitar kebun kita ada banyak hama, ada banyak ketek, monyet, kadal, celeng yang siap memakan tanaman kita. Kita tahu tapi dibiarkan. Itu namanya petani goblok. Ya. Ya. Sekali lagi, petani sudah tahu di sekitar sawah, di sekitar ladangnya banyak benalu tapi dibiarkan dan dia sibuk menanam terus. Namanya memberi makan benalu itu. Petani kucluk. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.